Di balik kesibukan dunia, di balik hiruk suara dan tuntutan hidup, terdapat sebuah wilayah sunyi dalam diri manusia yang jarang tersentuh. Sebuah celah kesadaran, seakan berada tepat di antara terjaga dan tertidur, tempat pikiran melonggar, waktu terasa melambat, dan hati berbicara lebih jujur daripada lidah. Para peneliti menyebutnya frekuensi gelombang otak theta, rentang halus antara 4 hingga 8 Hz. Namun bagi para penempuh jalan batin, itu lebih dari sekedar angka ilmiah. Gelombang theta bukan hanya fenomena neurologi. Ia adalah keadaan batin yang dulu dirayakan oleh orang-orang arif. Sebagian menyebutnya hijab yang menipis, sebagian menyebutnya nafatha ruh, tiupan halus yang membawa inspirasi dan ilham. Ketika seseorang memasuki kondisi ini, batas sadar dan bawah sadar melebur. Logika tidak lagi menutup pintu intuisi, dan alam gagasan yang tersembunyi mulai terbuka seperti langit setelah hujan panjang. Dalam keadaan inilah muncul jawaban-jawaban yang sulit ditemukan lewat pikir keras atau analisis dingin. Di ruang sendap itu, manusia sering menemukan makna yang lebih dalam tentang dirinya, tentang tujuan hidup, tentang luka yang belum sembuh, tentang potensi yang belum terjamah. Banyak yang merasakan ketenangan yang tidak didapat dari tidur panjang, seolah ada cahaya lembut yang turun ke dalam dada. Namun pertanyaan pentingnya adalah, jika theta adalah gerbang menuju bawah sadar, mengapa banyak manusia melewatinya setiap malam tanpa menyadarinya? Mengapa sedikit sekali yang mampu memasuki keadaan ini dengan sengaja, duduk di dalamnya, lalu kembali membawa pemahaman baru? Apakah sebenarnya yang terjadi di balik layar kesadaran ketika frekuensi ini terbuka? Video ini akan membawa Anda menelusuri misteri itu. Kita akan menyusuri tapak sejarahnya, memecah maknanya, memahami cara kerjanya, lalu melihat bagaimana frekuensi ini bisa menjadi alat perubahan diri, bukan sekedar teori, tetapi pengalaman batin yang nyata. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya pada Anda yang sedang menyimak video ini. Sampai kota mana suara ini terdengar? Tinggalkan komentar, sebutkan nama kotamu. Karena perjalanan pengetahuan seperti ini layak diketahui dunia, dan siapa tahu dari komentar Anda lahir diskusi yang membuka lebih banyak pintu pemahaman. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Tidak terburu-buru, namun menukik tajam ke inti. Gelombang theta mungkin terdengar modern, seolah lahir dari laboratorium, grafik EEG, dan penelitian neuroakognitif. Namun jauh sebelum manusia mengenal istilah listrik otak atau spektrum gelombang, para leluhur telah membicarakan kondisi yang serupa, dengan bahasa mereka sendiri, dengan rasa yang lebih puitis dan penuh hikmah. Di perpustakaan kuno Baghdad, pada masa keemasannya, terdapat catatan para ulama dan filosof yang meneliti keadaan batin antara tidur dan jaga. Mereka menyebutnya halet antara alam syahadah dan alam gaib. Kondisi di mana batin menangkap percikan ilham yang tidak muncul dalam kesibukan sehari-hari. Dalam hikayat para sufi, disebutkan bahwa orang yang menempuh keheningan dan zikir panjang sering jatuh ke dalam keadaan mirip tidur, namun sebenarnya sedang terjaga lebih dalam dari sebelumnya. Lebih jauh ke belakang, dalam manuskrip kuno Yunani, Hippocrates menulis tentang keadaan senja kesadaran sebagai momen terpaling subur bagi ide dan penyembuhan. Sementara itu para pertapa Mesir kuno duduk berjam-jam dalam keheningan piramida, mencapai kondisi mental di mana mimpi dan kenyataan terjalin dalam satu benang. Dalam tradisi timur, terutama pada jalur meditasi dan kontemplasi, keadaan ini dikenal sebagai jembatan menuju batin terdalam. Para guru lama mengajarkan bahwa pikiran yang terlalu ribut tidak mampu menangkap pesan halus dari dalam diri. Hanya ketika ritmenya melambat, seperti gelombang air malam yang menyentuh batu, manusia mulai melihat apa yang sebelumnya tersembunyi. Menariknya, rahasia ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, berganti bahasa, namun tetap mengalir dalam sejarah umat manusia.
Di tangan ilmuwan modern, ia menjadi data. Frekuensi 4-8 Hz. Di tangan para ahli hikmah, ia tetap menjadi pintu menuju bawah sadar. Dua sisi mata uang yang sama. Lalu mengapa pengetahuan ini lama tersembunyi? Karena dunia bergerak cepat, dan manusia semakin jarang duduk diam dengan dirinya sendiri. Kita sibuk dengan layar, suara, tuntutan, dan target yang mengejar setiap hari. Padahal untuk memasuki theta, yang diperlukan bukan kecepatan, melainkan pelambatan. Dan mungkin inilah paradoksnya. Semakin modern dunia, semakin jauh manusia dari pintu batinnya. Tetapi malam ini, dalam video ini, kita membuka kembali pintu itu. Kita mengembalikan nilai dari sesuatu yang pernah menjadi warisan para pencari ilmu sejati. Bukan untuk ritual, bukan untuk pengkultusan, melainkan sebagai cara mengenal diri. Jalan sunyi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang jiwa dan potensi manusia. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, izinkan suara ini menyentuh ruang perhatian Anda. Ambil posisi yang nyaman, tidak perlu diatur sempurna, cukup biarkan tubuh Anda rileks perlahan. Tenang, santai. Biarkan kalimat-kalimat berikut ini mengalir seperti air dan Anda cukup menyimak tanpa terburu-buru untuk memahami semuanya sekaligus. Karena semakin Anda rileks, semakin mudah pesan ini masuk dan menetap di bagian pikiran yang jarang disentuh. Anda berada di sini sekarang, mendengarkan. Dan setiap detik yang berlalu, perhatian Anda menjadi semakin jernih. Gelombang theta adalah frekuensi pikiran yang berdenyut antara 4 hingga 8 Hz. Terlalu pelan untuk pikiran sadar yang biasa mengolah logika, namun terlalu aktif untuk disebut tidur penuh. Theta adalah perbatasan, bukan gerbang yang terbuka lebar, melainkan celah tipis yang hanya terlihat saat pikiran mulai melepaskan pegangan pada dunia luar. Dalam kondisi inilah memori bawah sadar terbuka. Ingatan yang terlupakan, luka lama, keinginan terdalam, hingga kreativitas murni yang tidak tercemar logika, semuanya naik ke permukaan. Di wilayah ini pikiran tidak memerintah, ia menerima, ia tidak mengontrol, ia merasakan. Sebagian ahli menyebutnya lorong keheningan. Saat kita berada di sana, imajinasi bukan lagi permainan logika, tetapi menjadi bahasa komunikasi antara jiwa dan pikiran. Disinilah muncul ide yang terasa datang entah dari mana, mimpi yang terasa nyata, atau jawaban atas pertanyaan yang lama kita cari namun tak pernah ditemukan melalui pemikiran biasa. Sekarang, sambil Anda menyimak, perhatikan betapa nada suara dan irama kalimat mulai menenangkan bagian dalam diri Anda. Jika ada sesuatu yang mulai terasa hangat, itu wajar. Jika mata terasa lebih berat tetapi pikiran tetap sadar, itu adalah tanda Anda masuk lebih dalam ke area konsentrasi yang jarang digunakan. Dan justru dalam keadaan seperti inilah pengetahuan paling halus mudah tertanam. Karena itu, tetaplah di sini. Tetap dengarkan dengan lembut, tidak perlu berpikir keras, tidak perlu menganalisis setiap kata. Cukup biarkan suara ini mengandung, seperti seseorang yang menunjukkan jalan dalam hutan kabut. Mengapa gelombang theta begitu penting? Karena disinilah bawah sadar bekerja seperti taman luas yang subur. Setiap gagasan, emosi, dan keyakinan tumbuh dari tanah bawah sadar. Jika tanahnya keras, benih tidak pernah tumbuh. Jika tanahnya lembut, benih apapun, baik atau buruk, akan berkembang dengan mudah. Theta adalah saat tanah itu menjadi paling lunak, paling dapat dibentuk. Disinilah seseorang bisa menulis dirinya sendiri, menggantikan rasa takut dengan keberanian, menghapus trauma yang menahan langkah, menanam keyakinan baru tentang masa depan, menemukan arah hidup yang lebih jelas. Dan saat Anda terus mendengarkan, Anda mungkin mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti pintu yang perlahan terbuka, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Sebuah kesiapan untuk menerima sesuatu yang lebih dalam. Semakin Anda tenang, semakin kuat pesan ini tertanam. Semakin Anda fokus, semakin jauh Anda masuk ke alam bawah sadar yang selama ini diam. Sekarang kita masuk lebih dalam, lebih sunyi, lebih halus, lebih mendekati inti.
Gelombang theta bukan sekadar fenomena otak. Ia adalah modus spiritual, modus refleksi jiwa, modus penerimaan wahyu batin. Di dalam keadaan ini, manusia berada di antara dua pintu, logika yang mulai tertidur dan bawah sadar yang terbangun perlahan. Jika di bagian sebelumnya kita menyentuh pintu, maka di bagian ini kita melangkah masuk. Dalam dunia spiritual kuno, banyak tradisi menggambarkan kondisi ini dalam simbol-simbol yang tampaknya berbeda, namun sebenarnya berbicara tentang hal yang sama. Di Timur, para ahli hikmah mengatakan, ketika hati menjadi tenang, jiwa mulai berbicara. Di Barat, praktisi esoterik menuliskan bahwa intuisi muncul ketika pikiran rasional menunduk dalam diam. Di manuskrip Sufi, keadaan ini digambarkan sebagai murokabah, keadaan sadar yang redup namun terang pada batinnya. Satu konsep, banyak bahasa, dan hari ini sains menamainya theta. Begitu sederhana, namun esensinya tidak pernah sederhana. Ada paradoks besar yang jarang disadari manusia. Semakin seseorang berusaha berpikir keras, semakin jauh ia dari bawah sadarnya. Namun ketika ia membiarkan pikirannya melambat, mengendur, menyerah sejenak, justru disitulah otak membukakan pintu terdalam. Inilah sebabnya ide paling tajam sering muncul saat kita santai, bukan saat kita memaksa otak bekerja. Saat mandi, saat rebah tanpa tujuan, saat subuh menjelang tidur kembali. Karena saat itu, theta menyala. Dan dalam keadaan theta, memori bawah sadar tidak lagi tersembunyi. Ia muncul seperti bayang-bayang yang perlahan menjadi bentuk. Ada yang berupa kenangan masa kecil, suara yang terlupa, atau harapan yang bahkan tak pernah kita akui pada diri sendiri. Namun tidak hanya memori yang terbuka, intuisi pun ikut berbicara. Suara lembut yang membuat manusia berkata, "Ini benar. Itu bukan untukku. Aku harus menuju ke arah itu." Tanpa alasan logis, tanpa argumentasi panjang, namun rasanya meyakinkan. Rasanya datang bukan dari kepala, tapi dari dalam dada. Namun disinilah letak peringatan penting. Theta adalah pintu. Pintu tidak memilih apa yang masuk. Jika yang kita bawa ke dalam adalah kecemasan, maka kecemasan itu membesar. Jika yang kita bawa ke dalam adalah kemarahan, maka ia mengakar. Bawah sadar tidak membedakan racun dari obat. Ia hanya menumbuhkan apa yang kita tanam. Sebab itu, ketika seseorang memasuki theta tanpa kesadaran, ia mudah hanyut. Terkadang muncul mimpi buruk. Terkadang muncul memori menyakitkan. Terkadang ia bangun dengan perasaan gelap yang tidak ia pengerti. Namun ketika memasuki theta dengan niat yang bersih, pikiran yang lembut dan hati yang jernih, pengalaman berubah. Ia menemukan kedamaian yang menenangkan. Ia melihat kehidupan dengan cara baru. Ia mulai memahami dirinya, bukan dari kata-kata orang lain, tapi dari suara batinnya sendiri. Di titik ini, Anda mungkin menyadari sesuatu. Saat Anda mendengar, ritme suara ini perlahan menenangkan pikiran Anda. Nada kalimat turun naik dengan lembut seperti gelombang nafas, dan bagian terdalam dalam diri Anda mulai merespon, senyap namun nyata. Jika Anda masih di sini, berarti sesuatu dalam diri Anda merespon dan terbuka, dan itu baik, sangat baik. Karena di bagian berikutnya, kita tidak lagi sekadar memahami, kita akan menggunakan. Kita akan mempraktikkan cara membawa diri memasuki theta dengan sadar, tanpa meditasi rumit, tanpa ritual panjang, hanya dengan teknik lembut, perlahan namun efektif. Tetap tenang, tetap fokus. Perjalanan ini belum selesai. Apa yang datang berikutnya bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengalaman batin. Pada titik ini,
kita telah memahami bahwa gelombang theta adalah jembatan, bukan tujuan akhir. Maka sekarang, kita melangkah ke fase yang paling penting, bagaimana memasuki keadaan ini dengan sengaja, aman, dan penuh kesadaran. Tidak melalui paksaan, bukan dengan mengejar sensasi, tetapi dengan cara lembut yang menuntun pikiran turun secara alami, seperti senja yang perlahan berganti malam. Dan selama Anda mendengarkan bagian ini, biarkan diri Anda hadir penuh, tidak tergesa-gesa, tidak menolak atau memaksa. Semakin santai Anda, semakin mudah pikiran bawah sadar menyerap setiap kata. Pertama, menurunkan ritme pikiran dengan nafas. Tempatkan perhatian pada nafas Anda. Tidak perlu menarik nafas dalam-dalam, cukup sadari ritmenya. Perhatikan bagaimana udara masuk, kemudian keluar. Dengan setiap hembusan, lepaskan satu lapis ketegangan. Dengan setiap tarikan, biarkan ketenangan masuk sedikit lebih dalam. Cukup lakukan ini selama 60 detik. Anda tidak perlu menghitung. Biarkan tubuh yang melakukannya, bukan pikiran. Ketika ritme nafas melunak, otak mulai turun menuju theta secara perlahan, tanpa Anda memaksanya. Ini adalah kunci pertama. Relaksasi ringan menciptakan ruang untuk kesadaran dalam. 2. Membiarkan pikiran mengambang tanpa dihapus. Banyak orang mencoba menenangkan pikiran dengan cara mengusir pikiran lain. Ini justru membuat otak tegang dan sulit masuk ke theta. Yang benar bukan menghapus tetapi membiarkan. Jika muncul pikiran, cukup sadari. Seperti perahu lewat di sungai. Anda tidak perlu menahannya atau menolaknya. Biarkan ia mengalir. Ketika seseorang berhenti berjuang dengan pikirannya, gelombang otak turun dengan sendirinya. Perlahan, alami, mendalam. 3. Afirmasi halus saat pintu bawah sadar mulai terbuka. Pada tahap ini, pikiran sadar sudah mulai melunak. Disinilah kata-kata sederhana bisa menjadi benih kuat di dalam bawah sadar. Gunakan kalimat ringan, lembut, dan positif. Aku tenang. Aku cukup. Aku mampu memahami hidupku lebih dalam. Ucapkan di dalam hati, bukan dengan suara keras. Bawah sadar mendengar lebih jelas ketika tidak dipaksa. Jika Anda lakukan ini saat theta mulai aktif, terutama sebelum tidur atau setelah bangun pagi, pengaruhnya jauh lebih kuat. Anda sedang menanam program baru di tanah yang subur. 4. Teknik 7 menit masuk theta. Ringkas, mudah, langsung. Gunakan sebelum tidur atau saat tubuh sudah santai. 1. Pejamkan mata perlahan. 2. Fokus pada nafas. Ritmenya lembut seperti bisikan. 3. Bayangkan tubuh menjadi lebih berat setiap detik. 4. Biarkan pikiran berjalan. Jangan lawan. 5. Mulai dengarkan keheningan di balik suara internal. 6. Biarkan muncul gambar, suara, atau perasaan. Jangan penjarakan. 7. Terima semua dengan lembut. Jika dilakukan rutin, Anda mulai dapat memasuki theta dengan lebih mudah, bahkan dalam kondisi terjaga ringan. Seperti membuka pintu yang dulu keras, kini mulai berputar tanpa suara. Dan apabila Anda merasa sepanjang penjelasan tadi tubuh Anda semakin ringan, kelopak mata terasa lembut, pikiran terasa lapang, itu tanda Anda sedang mendekati frekuensi itu sekarang. Tidak perlu dirayakan, hanya disadari, sebab kesadaran adalah pintu masuknya. Yang terpenting bukan sensasi, tetapi apa yang bisa Anda lakukan setelah mencapainya. Baris pertama, menata ulang program batin. Baris kedua, melepaskan energi luka masa lalu. Baris ketiga, menguatkan visi masa depan. Baris keempat, memperdalam hubungan dengan diri dan Sang Pencipta. Sekarang Anda memiliki kuncinya. Di bagian berikutnya, kita akan merangkum perjalanan ini dan meninggalkan Anda dengan pertanyaan yang bisa tinggal lama dalam batin. Perjalanan kita malam ini bukan sekadar pengetahuan. Kita telah melewati pintu sejarah, menyelami filosofi kuno, menembus struktur gelombang otak,
lalu menyentuh pengalaman batin yang tak terlihat mata. Dari awal hingga sekarang, satu benang merah tetap mengalir. Gelombang Theta adalah gerbang. Gerbang yang menghubungkan sadar dan bawah sadar, logika dan intuisi, pikiran dan jiwa. Gerbang yang selama ratusan tahun disebut dengan nama berbeda oleh para pencari kebenaran. Namun esensinya tetap satu, keheningan yang membuka pemahaman terdalam tentang diri. Kita telah belajar bahwa Theta bukan hanya teori ilmiah, bukan pula misteri yang tak dapat dijelaskan. Ia dapat dicapai, ia dapat digunakan, dan ia dapat mengubah hidup jika seseorang tahu bagaimana memasukinya dengan niat yang jernih dan hati yang tenang. Kini, kunci itu berada di tangan Anda. Anda bisa memilih untuk melewatinya begitu saja, seperti malam kemarin, malam sebelumnya, dan malam-malam sebelum itu. Atau Anda bisa mulai menelusurinya, mempraktikkan nafas lembut, membiarkan pikiran mengalir, menanam kata-kata baik ke dalam tanah bawah sadar Anda. Bayangkan apa jadinya ketika Anda benar-benar menguasai keadaan ini. Ketika Anda bisa memasuki Theta, bukan karena tertidur, tetapi dengan sengaja. Kapanpun Anda butuh kejernihan, kedamaian, atau inspirasi. Hidup tidak lagi terasa seperti teka-teki yang membingungkan, melainkan peta yang dapat dibaca dari dalam. Sebelum video ini berakhir, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang mungkin akan tinggal lama dalam benak Anda. Jika pintu menuju diri terdalam telah terbuka di dalam kesadaran Anda malam ini, apa yang akan Anda lakukan dengan akses itu? Tinggalkan jawaban Anda di komentar. Sebarkan video ini agar lebih banyak jiwa menemukan pintu yang sama. Dan jika Anda ingin perjalanan berikutnya, saya akan menunggu di video selanjutnya.